Resmi Wolverhampton kait mantan pelatih Real Madrid. Wolverhampton Wanderers akhirnya resmi menunjuk Julen Lopetegui sebagai pelatih yang baru. Lopetegui bukanlah pelatih sembarangan karena ia merupakan mantan juru taktik dari Real Madrid dan juga tim nasional Spanyol. Lopetegui menggantikan peran dari Bruno Lage yang telah dipecat pada 2 Oktober yang lalu setelah hanya sekali menang dalam 15 pertandingan terakhirnya sebagai pelatih. Lopetegui akan memulai bekerja di Molineux Stadium pada tanggal 14 November mendatang setelah pertandingan terakhir di Liga Premier Inggris sebelum Piala Dunia melawan Arsenal. Los Angeles FC juarai MLS 2022. Los Angeles FC memastikan diri sebagai juara Major League Soccer 2022. Kesuksesan ini membuat Gareth Bale dan juga Giorgio Chiellini menambah koleksi trofi di lemari pialanya. Los Angeles menjadi juara setelah mengalahkan Philadelphia Union, dan dengan kesuksesan ini membuat Gareth Bale sekarang mengoleksi 18 trofi. Sementara Chiellini saat ini sudah mengumpulkan 24 trofi sepanjang karirnya. Meski cuma kompetisi kasta ketiga, Lazio tetap incar trofi UECL. Direktur olahraga Lazio yakni Iglitare sangat menyesalkan timnya tersingkir dari ajang Liga Eropa. Namun meski cuma bakal berlaga di kompetisi kasta ketiga di Eropa, Tari memastikan bahwa motivasi Lazio bakal tetap sama. Kini kami berada di Conference League dan Lazio akan berusaha semaksimal mungkin menghargai kompetisi ini dan menjadi juara di akhir musim, tegas dari Iglitare. Presiden Flamengo bantah ingin datangkan Cristiano Ronaldo. Presiden Flamengo yakni Rodolfo Landim telah mendinginkan pembicaraan tentang kepindahan striker Manchester United yakni Cristiano Ronaldo. Sebelumnya Ronaldo telah dikaitkan dengan klub asal Brasil yakni Flamengo. Landim menyatakan tak mungkin Ronaldo akan mengganti peran dari Pedro atau Gabigol di Flamengo. Lionel Messi alami cedera. Lionel Messi mendapatkan apes jelang bergulirnya Piala Dunia 2022. Terbaru striker PSG tersebut mengalami cedera. Kabar tak sedap ini dikonfirmasi PSG di situs resminya. Messi disebut mengalami masalah pada otot tendonnya. Dan situasi yang kini dialami oleh Messi terjadi hanya 2 pekan jelang Piala Dunia 2022 bergulir. Pesta akbar sepak bola itu akan dimulai pada tanggal 20 November mendatang di Qatar. James Milner punya karir panjang, kuncinya tidak sentuh alkohol. James Milner mengatakan kerja keras dan menghindari alkohol adalah alasan dia memiliki karir yang panjang di ajang Liga Premier Inggris. Sudah 20 tahun sejak gelandang itu melakukan debut di ajang Liga Inggris untuk Leeds United. Setelah karirnya di Newcastle dan Aston Villa, ia kemudian melanjutkan periode sukses dengan bergabung dengan Manchester City dan juga terakhir Liverpool. Toni Kroos bantah kembali perkuat timnas Jerman di ajang Piala Dunia. Mantan gelandang Bayern Munchen yang kini memperkuat Real Madrid, Toni Kroos, dirumorkan akan kembali memperkuat timnas Jerman pada gelaran Piala Dunia 2022 mendatang. Akan tetapi Toni Kroos membantah hal tersebut karena ia telah memantapkan hatinya untuk pensiun dari timnas dan memberikan kesempatan kepada para pemain-pemain muda untuk bisa bermain di posisinya. Sebelumnya Toni Kroos memutuskan untuk pensiun dari timnas Jerman setelah tersingkir di babak 16 besar Piala Eropa 2020. Gacor di Napoli, anak pelatih Atletico Madrid berharap bisa bela timnas Argentina. Sepanjang musim 2022-2023 bergulir, Giovanni Simeone sudah mencetak 6 gol dalam 11 pertandingan. Kebetulan Piala Dunia 2022 di depan mata, dan produk akademi dari River Plate tersebut berharap bisa membela negaranya di ajang Piala Dunia. Saya telah melakukan semua yang bisa saya lakukan untuk membuat pelatih memahami bahwa saya ingin berada di sana. Tetapi itu terserah dia untuk memutuskan siapa saja yang akan pergi ke Piala Dunia nanti, kata anak dari pelatih Diego Simeone tersebut. Erik Choupo-Moting kerasukan Robert Lewandowski.
Erik Choupo-Moting tak berhenti bikin gol. Bersedia ke gawang Hertha Berlin, membuat dia menjalani musim terbaik selama berbaju Bayern Munchen. Choupo-Moting sekarang telah mengoleksi 9 gol hanya dari 7 penampilan terakhir untuk Bayern Munchen. Total Choupo-Moting telah mengukir 10 gol dalam total 14 penampilannya bagi Bayern Munchen di semua kompetisi. Ini merupakan musim terbaik pemain berusia 33 tahun itu. Pasalnya di 2 musim sebelumnya bersama Bayern Munchen, Choupo-Moting paling maksimal hanya mencetakkan 9 gol dalam 1 musim penuh. Penampilan apik dari Choupo-Moting ini mendapatkan pengakuan positif dari berbagai netizen. Tak sedikit yang mengomentari bahwa ia seperti sedang kerasukan Robert Lewandowski. Resmi Ben Chilwell absen di Piala Dunia 2022. Nasib buruk dialami oleh bek kiri Chelsea Ben Chilwell. Pasalnya impian untuk bermain di Piala Dunia 2022 kini dipastikan kandas. Chilwell baru saja diumumkan mengalami cedera yang cukup berat. Chilwell dijagokan sebagai salah satu kandidat bek kiri timnas Inggris di Piala Dunia nanti, dan Chilwell diprediksi akan dipilih oleh Gareth Southgate bersama Luke Shaw untuk jadi andalan timnas Inggris. Bagi Chilwell, absen di Piala Dunia 2022 menjadi pukulan yang sangat telak. Chilwell baru saja pulih dari cedera parah yang bebannya harus absen sepanjang musim 2020-2021 dan kini berjuang untuk mendapatkan performa terbaik. Cedera ini bukan hanya menjadi kabar buruk bagi Chilwell dan juga timnas Inggris, akan tetapi juga bagi sang pemilik klub yakni Chelsea, sebab The Blues kehilangan banyak pemain kunci di lini belakang mereka. Bos Chelsea pastikan Kepa Arrizabalaga absen di Piala Dunia. Dalam sesi jumpa pers baru-baru ini, Graham Potter memastikan bahwa cedera yang dialami oleh Kepa tidak seringan apa yang beredar. Ia memastikan bahwa sang kiper bakal absen di akhir pekan ini bersama Chelsea karena cedera yang ia alami itu. Alhasil ia menyebut bahwa sang kiper kemungkinan besar tidak akan terbang ke Qatar untuk membela timnas Spanyol di Piala Dunia nanti. Operasi sukses, Son Heung-min bakal main di Piala Dunia. Dilansir dari The Telegraph, ada secerca harapan bagi timnas Korea Selatan. Son Heung-min dilaporkan bisa pulih tepat waktu untuk Piala Dunia nanti. Menurut laporan tersebut, Son baru-baru ini memutuskan untuk naik ke meja operasi untuk memulihkan cederanya itu. Dan tim medis dari Tottenham menilai Son bisa bermain di Piala Dunia nanti. Namun semua akan sangat tergantung dengan proses pemulihannya dalam beberapa hari ke depan. Romelu Lukaku diragukan pulih sebelum Piala Dunia. Striker Inter Milan Romelu Lukaku saat ini tengah dililit cedera paha. Pemain asal Belgia itu diragukan bisa pulih sebelum Piala Dunia 2022 digelar. Di Inter Milan, striker berusia 29 tahun itu mengalami masalah pada paha kirinya. Manchester City menang dramatis. Manchester City menjamu Fulham pada pekan ke-15 Liga Premier Inggris. Pada duel yang dimainkan di Stadion Etihad itu, Manchester City meraih kemenangan dengan skor akhir 2-1. Pada babak yang pertama, City unggul lewat gol dari Julian Alvarez di menit ke-17. Fulham mampu menyamakan skor di menit ke-28 lewat penalti dari Andreas Pereira. Man City kemudian bermain dengan 10 pemain sejak menit ke-25. Joao Cancelo mendapatkan kartu merah dan membuat Manchester City dihukum penalti. Namun Manchester City tetap menang setelah Erling Haaland mencetakkan gol penalti di menit ke-90+5. Hasil ini membuat City untuk sementara merebut puncak klasemen dari tangan Arsenal dan City punya koleksi 32 poin. Skor 2-1 juga terjadi di Serie A Italia. AC Milan memetik kemenangan dramatis 2-1 atas Spezia. AC Milan berhasil mengamankan kemenangan di laga ini berkat gol dari Theo Hernandez dan juga Oliver Giroud. Sementara Spezia memperkecil kedudukan berkat gol dari Daniel Maldini. Berkat kemenangan ini AC Milan masih bertahan di posisi mereka di peringkat kedua klasemen Serie A Italia dengan koleksi 29 poin. Bergeser ke Spanyol, kemenangan juga diraih oleh Barcelona. Menjamu Almeria di Spotify Camp Nou Stadium, Barcelona menang dengan skor akhir 2-0. Kemenangan Barcelona atas Almeria ditentukan lewat 2 gol yang tercipta di babak yang kedua, masing-masing dari aksi Ousmane Dembele dan juga Frenkie de Jong. Berkat hasil ini, Barcelona dengan koleksi 32 poin untuk sementara naik ke puncak klasemen menggusur Real Madrid. Xavi Hernandez sanjung penampilan Gerard Pique di laga perpisahan.
Pelatih Barcelona Xavi Hernandez menyanjung permainan dari Gerard Piqué dalam pertandingan perpisahannya ketika Blaugrana berhasil mengalahkan Almeria 2-0. Dia tampil dengan baik dan kami memberikan perpisahan dengan cara terbaik, kata dari Xavi Hernandez. Bukan Manchester United, Jude Bellingham lebih condong gabung dengan Liverpool. ESPN mengklaim bahwa Manchester United bakal gigit jari dalam perburuan Jude Bellingham karena sang gelandang lebih memilih untuk pindah ke Liverpool di tahun 2023 nanti. Menurut laporan yang sama, Liverpool tahu bahwa Manchester United mengincar jasa yang sama, namun Liverpool siap memenangkan perburuan sang gelandang tersebut. Mereka menjanjikan bayaran yang besar bagi sang agen dan juga sang gelandang. Pihak Bellingham tertarik dengan tawaran tersebut, sehingga Liverpool kini memimpin perburuan dari sang gelandang timnas Inggris itu. Thomas Tuchel buka peluang latih tim nasional. Thomas Tuchel kini masih menganggur usai dipecat oleh Chelsea. Kini Tuchel terbuka dengan peluang melatih tim nasional, tetapi harus timnas yang kompetitif. Dikutip dari Daily Mail, Tuchel mempertimbangkan tim yang akan ia latih. Ia ingin tim yang punya potensi memenangi trofi seperti Piala Dunia atau Piala Eropa. Kalau timnya kompetitif dan negaranya juga kompetitif, ia baru mau menukangi tim nasional tersebut. Manchester City dan Chelsea dilaporkan tertarik boyong Rafael Leao. Dua klub Liga Inggris yakni Manchester City dan juga Chelsea dilaporkan mengincar striker milik AC Milan yakni Rafael Leao. Pak Gayung bersambut, AC Milan juga dikabarkan sedang mempersiapkan diri untuk tawaran uang besar untuk melepas Rafael Leao, yakni sekitar 150 juta pound sterling pada bulan Januari mendatang. Dikutip dari Tribal Football, Chelsea tertarik dengan pemain internasional Portugal tersebut selama musim panas yang lalu dan akan kembali menunjukkan minat mereka pada Januari mendatang. Sementara Manchester City juga meningkatkan opsi mereka di lini serang setelah menjual Raheem Sterling menuju Chelsea. Tidak jadi berpisah, Roberto Firmino bakal perpanjang kontrak bersama Liverpool. Berita tentang Roberto Firmino yang akan meninggalkan Liverpool di musim panas nanti nampaknya tidak akan menjadi kenyataan. Sang penyerang dikabarkan segera menaikkan kontrak baru bersama tim asal Marseille tersebut. Dilansir dari Football Insider, manajer Liverpool atas permintaan dari Jurgen Klopp menawarkan kontrak baru kepada sang pemain Brasil. Mereka ingin pemain Brasil itu bertahan lebih lama di Anfield Stadium karena ia dinilai masih bisa berkontribusi untuk tim. Saat ini proses negosiasi itu sudah mencapai tahap lanjutan dan kedua belah pihak sedang membahas seputar durasi kontrak dari sang penyerang. Jadi manajer di Middlesbrough, Michael Carrick ingin pinjam pemain muda dari Manchester United. Dilansir dari Football League W, Michael Carrick berencana untuk meminta bantuan mantan klubnya. Ia ingin meminjam salah satu pemain muda dari Manchester United di musim dingin nanti. Laporan itu mengklaim bahwa Michael Carrick membutuhkan gelandang baru di timnya. Itu mengapa sang manajer ingin meminjam Zidane Iqbal dari Manchester United. Ia percaya gelandang timnas Irak itu punya kemampuan untuk menjadi motor serangan di timnya, sehingga ia berencana untuk meminjamnya di bursa transfer Januari.